Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Strategi Pembelajaran Biologi akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang teori yang melandasi strategi pembelajaran. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Amalia Salmi sebagai moderator, lalu yang kedua ada Bella Yurita, dan ada Melsi Nurul Hafizah. Nah, selanjutnya kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Bella. Baiklah, materi yang pertama yaitu teori belajar bermakna Ausubel. Nah, Ausubel membedakan antara belajar menemukan dengan belajar menerima. Menurut Ausubel, dalam Burhanuddin 1996 halaman 112, pembelajaran bermakna merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Struktur kognitif tersebut meliputi fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi yang telah dipelajari dan diingat siswa. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi belajar bermakna menurut Ausubel adalah struktur kognitif yang ada, stabilitas, dan kejelasan pengetahuan dalam suatu bidang studi tertentu dan pada waktu tertentu. Ausubel juga mengklasifikasikan belajar ke dalam 2 dimensi. Dimensi yang pertama yaitu tentang cara penyajian informasi atau materi kepada siswa, dan dimensi yang kedua tentang cara siswa mengaitkan materi yang diberikan dengan struktur kognitif yang telah dimilikinya. Kedua dimensi tersebut merupakan suatu kontinum. Novak dalam Dahar 1988 halaman 136 memperlihatkan gambar sebagai berikut. Belajar bermakna menjelaskan hubungan antara konsep-konsep, pengajaran audio tutorial, penelitian ilmiah, penyajian melalui ceramah atau buku pelajaran, kegiatan dilaksanakan di laboratorium sekolah, sebagian besar penelitian rutin atau produksi intelektual. Yang kedua yaitu belajar hafalan. Daftar perkalian menerapkan rumus-rumus untuk memecahkan masalah. Pemecahan dengan coba-coba. Selanjutnya belajar penerimaan, belajar penemuan terbimbing, dan belajar penemuan mandiri. Menurut Ausubel dalam Dahar 1988 halaman 142, bahwa persyaratan belajar bermakna adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu materi yang akan dipelajari harus bermakna secara potensial. Yang kedua, siswa yang akan belajar harus bertujuan untuk melaksanakan belajar bermakna. Beberapa prinsip dalam teori belajar menurut Ausubel. Prinsip yang pertama yaitu advanced organizer, prinsip yang kedua belajar superordinat, prinsip yang ketiga diferensiasi progresif, dan prinsip yang keempat penyesuaian integratif. Adapun tipe-tipe belajar menurut Ausubel. Yang pertama, belajar dengan penemuan yang bermakna. Yang kedua, belajar dengan penemuan yang tidak bermakna. Dan yang ketiga, belajar menerima atau ekspositori. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bella. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Melsi. Melsi, dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi
dari Bella, yaitu cara menerapkan teori belajar Ausubel. Teori belajar Ausubel ini terbagi menjadi dua fase. Yang pertama, fase perencanaan, dan yang kedua, fase pelaksanaan. Pada fase perencanaan, terdapat 4, yaitu menetapkan tujuan pembelajaran, mendiagnosis latar belakang pengetahuan siswa, membuat struktur materi, memformulasikan advanced organizer. Fase kedua yaitu fase pelaksanaan, yaitu untuk menjaga agar siswa tidak pasif, maka guru harus dapat mempertahankan adanya interaksi dengan siswa melalui tanya jawab. Selanjutnya, teori discovery learning menurut Brunner. Menurut Brunner, belajar adalah cara-cara bagaimana orang memilih, mempertahankan, dan mentransformasi informasi secara aktif. Brunner memusatkan perhatiannya pada masalah apa yang dilakukan manusia dengan informasi yang diterimanya, dan apa yang dilakukan sesudah memperoleh informasi untuk mencapai pemahaman. Brunner mengemukakan bahwa belajar melibatkan 3 proses yang berlangsung hampir bersamaan, yaitu memperoleh informasi baru, transformasi informasi, dan menguji relevansi dan ketepatan pengetahuan. Jerome Brunner mengemukakan teori belajar model instruksional kognitif yang sangat berpengaruh yang dikenal dengan nama belajar penemuan atau discovery learning, yaitu belajar melalui pengalaman sendiri, berusaha untuk mencari pemecahan masalah, serta menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna. Ditinjau dari arti katanya, discover berarti menemukan, dan discovery berarti penemuan. Robert B. menyatakan bahwa discovery adalah proses mental di mana anak atau individu mengasimilasi konsep dan prinsip. Jadi dalam proses pembelajaran discovery ini, terdapat proses mental yang dilakukan misalnya mengamati, menggolongkan, mengukur, menduga, dan mengambil kesimpulan. Brunner menekankan adanya pengaruh kebudayaan terhadap tingkah laku seseorang dengan teorinya yang disebut free discovery learning. Ia mengatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Next. Dalam hal ini, Brunner membagikan ke dalam 3 tahap, yaitu tahap informasi, tahap transformasi, dan evaluasi. Tahap informasi yaitu tahap awal untuk memperoleh pengetahuan atau pengalaman baru. Yang kedua, tahap transformasi, yaitu tahap memahami, mencerna, dan menganalisis pengetahuan baru serta ditransformasikan dalam bentuk baru. Yang ketiga, yaitu evaluasi, untuk mengetahui apakah hasil transformasi pada tahap kedua tadi benar atau tidak. Next. Menurut Brunner, perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui 3 tahap yang ditentukan oleh caranya melihat lingkungan, yaitu tahap enaktif. Seseorang melakukan aktivitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitarnya. Artinya, dalam memahami dunia sekitarnya, anak menggunakan pengetahuan motorik, misalnya melalui gigitan, sentuhan, pegangan, dan sebagainya. Yang kedua, tahap ikonik. Seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Artinya, anak belajar melalui bentuk perumpamaan dan perbandingan komparasi. Yang ketiga, tahap simbolik. Seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Beberapa keunggulan belajar penemuan atau discovery learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan yang diperoleh akan bertahan lama dan lebih mudah diingat. Yang kedua, hasil belajar mempunyai efek transfer yang lebih baik. Dengan kata lain, konsep dan prinsip yang diperoleh lebih mudah diterapkan pada situasi-situasi baru.
Dan yang ketiga, meningkatkan penalaran siswa dan kemampuan untuk berpikir secara bebas, melatih keterampilan-keterampilan kognitif siswa untuk menemukan dan memecahkan masalah tanpa pertolongan orang lain. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Melsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang peristiwa dan belajar menurut Gagne. Nah, Gagne pada tahun 1972 mendefinisikan belajar adalah mekanisme di mana seseorang menjadi anggota masyarakat yang berfungsi secara kompleks. Nah, kompetisi itu meliputi skill, pengetahuan, attitude atau perilaku, dan nilai-nilai yang diperlukan oleh manusia. Nah, sehingga belajar adalah hasil dalam berbagai macam tingkah laku yang selanjutnya disebut kapasitas. Nah, pembelajaran menurut Gagne sendiri adalah seperangkat proses yang bersifat internal bagi setiap individu sebagai hasil transformasi rangsangan yang berasal dari peristiwa eksternal di lingkungan individu yang bersangkutan. Nah, lalu pada teori Gagne ini disebutkan dengan 9 peristiwa pembelajaran atau model 9 instructional events Gagne. Nah, yaitu peristiwa yang dirancang oleh pendidik eksternal untuk membantu proses belajar dalam diri peserta didik. Nah, bentuk seutuhnya dari setiap peristiwa tidak harus ditetapkan untuk semua mata pelajaran. Guru perlu mengembangkan sendiri sesuai dengan kompetisi dasar untuk dapat membantu proses belajar peserta didik. Nah, yang pertama itu ada menimbulkan minat dan memusatkan perhatian peserta didik. Nah, karena peserta didik itu tidak selalu siap dan terfokus perhatiannya pada awal pembelajaran, maka di sini guru diperlukan untuk menimbulkan minat dan perhatian peserta didik melalui penyampaian sesuatu yang baru, aneh, kontradiksi, atau kompleks. Lalu yang kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, hal ini dilakukan agar peserta didik tidak menebak-nebak apa yang diharapkan dari dirinya oleh guru. Maka perlu mengetahui unjuk kerja apa yang akan digunakan sebagai indikator penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu yang ketiga, mengingat kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari yang merupakan prasyarat. Nah, karena banyak pengetahuan baru yang merupakan kombinasi dari konsep, maka prinsip atau informasi yang sebelumnya telah dipelajari diingatkan kembali agar memudahkan mempelajari materi baru. Lalu yang keempat, menyampaikan materi pembelajaran. Nah, dalam menjelaskan materi pembelajaran itu sebaiknya menggunakan contoh, penekanan, atau menunjukkan perbedaan atau bagian yang penting, baik secara verbal maupun menggunakan fitur tertentu seperti warna, huruf miring, garis bawah, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima ada memberikan bimbingan atau pedoman untuk belajar. Nah, bimbingan ini diberikan melalui pertanyaan-pertanyaan yang membimbing proses atau alur pikir peserta didik. Perlu diperhatikan agar bimbingan tidak diberikan secara berlebihan. Lalu yang keenam, memperoleh unjuk kerja untuk merespon peserta didik. Nah, peserta didik diminta untuk menunjukkan apa yang telah dipelajari, baik untuk meyakinkan guru maupun dirinya sendiri. Lalu yang ketujuh, memberikan umpan balik tentang kebenaran pelaksanaan tugas atau penguatan. Nah, umpan balik perlu diberikan untuk membantu peserta didik mengetahui tentang sejauh mana kebenaran atau unjuk kerja yang dihasilkannya. Lalu yang ke-8, mengukur atau mengevaluasi hasil belajar. Nah, pengukuran hasil belajar dapat dilakukan melalui tes maupun tugas, misalnya kerja laboratorium. Nah, perlu dipertimbangkan validitas dan reliabilitas tes yang diberikan dan hasil observasi guru. Dan yang terakhir yaitu memperkuat retensi dan transfer belajar. Nah, retensi ini sendiri dapat ditingkatkan melalui latihan berkali-kali menggunakan prinsip yang dipelajari dalam konteks yang berbeda. Kondisi pada saat transfer belajar diharapkan terjadi harus berbeda. Memecahkan masalah dalam suasana di kelas akan sangat berbeda dengan suasana real yang mengandung risiko. Nah, menurut Gagne sendiri ada 5 kategori kemampuan belajar, yaitu yang pertama, keterampilan intelektual, yaitu kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungannya melalui penggunaan lambang. Nah, keterampilan itu sendiri meliputi
Asosiasi dan mata rantai menghubungkan suatu lambang dengan suatu fakta atau kejadian. Lalu yang kedua ada diskriminasi, yaitu membedakan suatu lambang dengan lambang lain. Lalu yang ketiga ada konsep, yaitu mendefinisikan suatu pengertian atau prosedur. Yang keempat ada kaidah, yaitu mengkombinasikan beberapa konsep dengan suatu cara. Dan yang terakhir kaidah lebih tinggi, yaitu menggunakan berbagai kaidah dalam memecahkan masalah. Lalu yang kedua strategi atau siasat kognitif, yaitu keterampilan. Nah, peserta didik di sini peserta didik ditunjuk untuk mengatur proses internal perhatian, belajar, ingatan, dan pikiran. Lalu yang ketiga ada informasi verbal, yaitu kemampuan untuk mengenal dan menyimpan nama atau istilah, fakta, dan serangkaian fakta yang merupakan kumpulan pengetahuan. Lalu ada keterampilan motorik, yaitu keterampilan mengorganisasikan gerakan sehingga berbentuk keutuhan gerakan yang mulus, teratur, dan tepat waktu. Dan yang terakhir yaitu sikap, yaitu keadaan dalam diri peserta didik yang mempengaruhi pilihan untuk bertindak. Sikap ini meliputi komponen afektif atau emosional, aspek kognitif, dan unjuk perbuatan. Baik, itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin diperjelas, kita sambung diskusi kita melalui grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.